Iya dah, kita bakar dulu, baru kita mulai rupiah. Apa itu nah cerita awal Pian jadi bisa nanti itu? Apakah dulu lumpuh kah dulu atau kayak apakah? Dulu kan bule ke bati-bati itu, kalau datang ke sini lalu garing, dari 3 hari tidak kau bangun, diperiksa ke isinya kolesterol tinggi. Kolesterol, tapi sebelumnya adalah riwayat kolesterol atau sebelumnya misal 1 tahun yang lalu pernah ada karena kolesterol tinggi, pernah lah? Kada pernah, dulu kan sakit kayak sakit kan ya obat teguring, tapi sakit terus ke lawas mereka bati-bati di sini. Ada kalau lagi bangun kolesterol jadi bisa kolesterol tinggian, dimakan obat dari itu ada mau ampih jadi minum kayak buah-buahan. Darah normal lah, darah kurang, darahnya kurang tapi kolesterolnya tinggi. Tapi ini masih artinya masih kada tahu bahwa artinya ini penyakit gaib, tidak tahu lagi. Dikira ini penyakit penyakit medis. Penyakit medis. Sampai di mana Pian tahunya bahwa sampai ini lagi? Akhirnya tuh punya Marian Hera itu beheraan, kadang beheraan gitu. Bilangnya sore. Sehari yang hari Kemes, bukan hari Kemes, ngagin enggak beheraan itu besoknya kalau bangun ke pasar gitu, kalau lagi bangun menggatal sikon awak. Gemetar nih. Sikon awak. Tapi Pak nampak banget kah? Gemetarnya tuh nampak. Pokoknya aneh kan. Tampak megang kosong mana udah awak. Kedinginan rasanya lebih selimut. Itu datang dari pasar gitu. Dari pasar terus ngambil tukang apa itu? Tukang apa? Ambil yang bisa ngobatin. Bisa ngobatin. Ini artinya ada sihir, sebenarnya ada ke situ. Pokoknya udah nyambat. Maaf kasih itu kita ada yang menyihir dan jadi anunya disuruh yang apa, terus ada diberinya apa waktu itu? Ada diberinya banyak aja. Itu ulun minta izin lah dinyarawang leluhur Pian. Rupanya orangnya tahu bahwa di dalam diri Pian ini ada jin leluhur itu. Ada leluhur. Minta izin lah jalan leluhur Pian, ada KPN sisi tahu jaga kemungkinannya coba lo kasih tuh izinnya aku aja itu nyaman. Itu ada pulang akan madahi dia tetap aja ada penambahan lalu ke situ aku tambah 3 kali ke situ, terakhir itu mandi ke kandang pagar terus ke atas Jesidin ikannya ada aja bisi apa orang hari dengan siapa toh peliharaan itu ada nanti elangnya aja ibatnya yang itu lalu aku elangi yang jatuh orang ibatnya nang bisi nang ibatnya sanaknya loh itu saudaranya oleh nang nambah itu saudaranya oleh leluhur gitu silsilahnya yang biasanya kan yang setiap tahun aku beli gitu. Kadang diberisin banyak tuh mandi jadi diberi tapi tuh sudah meninggal betul ada yang saudaranya itu. Nah jadi kalau ini Pang yang ketahuannya yang kesurupan yang nampak banget tuh kesurupannya tuh kapan gitu nah yang setiap kali aku nih dibawa ke tukang ya istilahnya obatin apa pingsan lain kayak akhirnya ngamuk kadang bisa jadi ke sini. Ini sudah warung ini sudah jadi belum? Sudah, ini habis bikin kalungnya
di orang beli mobil, terus tuh pulang ke sana lah lebaran tuh. Lalu datang ke sini langsung kena. Oh Kejang nggak tuh gimana? Ya kejang-kejang. Penyakit biasa aja kisahnya dulu nih, penyakit medis lah kisahnya. Kita kan tidak tahu mau ibaratnya penyakit apa, bisa kan ya bisa dokter. Nah jadi kita telusuri jenazah Abdullah ini kan, kalau ini kan kisah dari rumah ini atau pas kejadiannya pas warung ini dah jadi. Kalau jenazah ini Pak, apakah ini mulai dari kecil kah udah ngerasakan kehadirannya atau gimana kah? Gimana waktu kecil tuh? Dari apa ya lah? Dari zamannya. Zaman Waktu anak-anak lah. Pas banyak foto banyak tukang foto itu kepala. Sampai gatal-gatal lah gitu. Sampai hanya berkoreng kayak korengan kepalanya. Terus ditakonakan. Dan kalau di yang jalan ampunnya anaknya tanam besar, tanam hebatnya ke silahnya ada deh. Jadi ini nih dibagi kembang, disuruh potong. Jadi mandi kembang, besoknya langsung hilang. Hilang tadi. Tapi adat itu dulu Pian melakukan lah yang berbari-bari. Iya, setiap akhirnya gara-gara itu kah? Gara-gara yang habis dari itu baru setiap tahun berbari-bari atau karena Allah bilangnya hebatnya apa? Sakit kepala. Malah lah jenazah ini kan tampih sakit yang korengan di kepala, tapi malah timbul penyakit baru. Nah itu kan malah timbul penyakit baru. Nah jadi ini tadi, jadi naulun tarikilah pertama dulu mengapa orang itu bisa memasukkan jin. Pertama kebanyakannya memang di badan orang itu sudah tertanam ada jin biasanya, atau entah leluhurnya, entah di rumahnya ada sesuatu yang mengundang jin tersebut bisa masuk. Contoh jimat-jimatan atau jin nasab. Bedakan ya kalau misalnya jin nasab dengan orang biasa dengan orang yang punya jin nasab pasti beda. Sihir antara orang yang biasa dengan jin nasab pasti beda. Orang biasa kalau disihir lambat kenanya, tapi kalau orang punya jin nasab biasanya itu kalau disihir cepat kenanya. Kenapa? Karena dia punya sinyal. Nah jadi punya sinyal, punya magnet nang senyawa yang sama, jadi jin itu cepat masuk ke situ. Nah jadi di sini tadi yang ulun tahu itu pertama dulu ada kasus jin nasab, kedua ada apa itu namanya, ada khadam jimat-jimatan itu tadi. Nang bahkan Pian kada tahu juga ya, kalau bahwa kada tahu juga ini untuk apa sebenarnya, untuk apa dan apa fungsinya, apa manfaatnya, kan kada tahu juga. Ternyata gara-gara itu malah tambah banget. Nah ketiga ternyata ada kasus sihir. Sihirnya ini ya termasuk levelnya medium lah. Kenapa? Karena belum sampai yang dikuasainya. Tapi dulu kenapa jadi bisa ya kesurupan sampai hilang, bahkan sampai bisa nendang-nendang kan dulu. Orang yang apa menambah itu sampai ditendang gitu. Sampai diikuti berapa orang di rumah sini pun. Itu semata-mata kenapa bisa gitu, karena jin yang di dalam badannya kuat kan, tercampur tiga-tiganya. Coba tadi satu persatu. Pertama dulu jimatnya yang dibuang. Bis itu kan kemarin yang di luar dari kamera nih, semua ibunya ada di Rupiah tapi di luar dari kamera karena tidak ada persiapan. Itu kita melepaskan jin nasabnya dulu, baru kita meneliti sihirnya di tempat langsung. Otomatis jinnya sudah lemah. Kenapa? Karena unsurnya sudah dipisah. Coba kalau digabung, itu pasti kuat. Padahal dululah sebelum ini toh paling kan cuma sakit-sakit. Jadi kesurupan ini kalau dihitung sudah berapa tahun? Dari kesurupan dari bikin warung ini sudah berapa tahun? Habis sebelum puasa, anggaplah bulan 4 ke bulan 4 berapa? Setahun. 1 tahun. Nah ini ke bulan berapa? Ini bulan 9. Berarti setahun ya bulan lah. Nah
jadi pelajaran yang kita ambil apa ya, pertama dulu janganlah kita mengambil sesuatu yang kita pun kada tahu ini manfaatnya untuk apa. Dan bahkan kebanyakan orang mengambil sesuatu dengan tujuan tertentu, tapi orang tersebut sebenarnya kada tahu ini untuk apa, sebenarnya manfaatnya ini apa, dan apa rahasia di balik semuanya. Nah, terkadang kayak itu. Jadi kita melakukan itu bukan kebanyakannya bukan karena tahu, tapi bahkan karena ketidaktahuan. Ya Pak? Kadang karena tidak tahu, lalu ambil ini bukannya tambah baik sakitnya, malah tambah parah. Dulu kan sakit-sakit biasa, lalu kan ada jimat-jimat, minta-minta kan, lalu kan ada kain kuning minta ini disuruh buat baju, ternyata bukan tambah bagus, malah mudarat, malah tambah berat penyakit. Nah itu tadi juga yang ibu rasakan kalau sihir. Yang kerudung itu gimana ceritanya? Yang kerudung itu, sadarnya kerudung itu udah kotor pas ke kejadiannya sekolah, ngantar anak sekolah. Pas itu di sekolahan ya nih teman, kenapa kerudungnya jadi apa ya? Jadi hilang yang kayaknya seanuan separuh hilang kayak kegunting. Kayak kegunting kalau tapi berkelilingan. Tapi guntingannya tapi kelilingan. Dari ujung tuh rapi. Bagus. Sampai enggak kepikir bahwa dipotong. Kenapa? Nanti kata teman-teman terus jauhnya kan orang tuh apa mungkin bisa lihat gitu mungkin orang tuh bisa juga sedikit kan aja bila beli ke rumah kan jual aja kerudung ninja. Gitu disuruh bakar aja orang tuh. Sebelumnya pian gantung di mana kerudungnya tuh? Nggak tahunya kan biasanya bergantung di luar kah atau biasanya menukik di luar kita tahu awan kan ngagannya rumah ini jualan orang masuk apa kan tahu kita. Dan kejadiannya ini bertepatan pas memperbesar warung. Pas membesar warung berapa meter nih Pak? 4 meter. Dulu waktu warungnya masih sebelah situ masih kecil biasa sampai sini pun biasa. Pas nambah yang 4 meter baru ada gejala timbul macam-macam. Nah ini jadilah ibu ini dinyatakan untuk saat ini bersih. Jadi kuat di amalannya. Habis itu ada amalan tadi yang dulu diamalkan. Hidup kayak biasa, tapi kayak biasa tuh ya kita jalani hidup ya kayak biasa, aktivitas tuh biasanya buka warung, jangan terlalu takut lah, jangan ditekutanakan lah, biasa-biasa aja lah, anggaplah yang hal-hal yang setahun itu nggak ada. Nah jadi kita unboxing dulu lah. Nah jadi ini banyak benda-benda yang kada diketahui fungsinya, tapi benda-benda ini dipelihara ya kalau. Tapi sebenarnya kada tahu fungsi sebenarnya kayak apa. Kada tahu fungsi sebenarnya kayak apa, tapi ini dipelihara. Nah jadi dipelihara ini ada yang niatnya untuk kesehatan. Baju raja kau udah tahu baju raja. Bawa. Gua melihat dulu. Bawa. Nyokang Jepang membeli kita tiakan. Lihat. Ini untuk apa nih? Apa itu? Ini yang kain kiswah tuh kan? Iya Pak. Ya di botol dikumpulkan apa? Kain apa? Di Mekah di Madinah atau papangannya? Kelambu Baitullah, tawan makam Rasulullah. Jadi di botol minyak apa? Nang di Mekah ada kan sebenarnya ada alamat. Ini sudah aja. Nah kita dulu lah, kita unboxing lah. Ini untuk apa nih? Itu minyak ini. Semalam dapat ini dari mana? Dari Papuma. Uja itu datang dari Jawa. Dari Jawa. Maksudnya yang dijajah gitu ya. Ya sudah. Ada ini? Ada dulu. Karena mau ambil
Kada tahu fungsinya juga lah hebatnya, cuma kan banyak yang lupa lah. Nah kalau ini gesan apa tadi untuk penglaris kah? Mana bilang? Apa dulu juga, udah mana tak nang menapus di mata gua di wadah apa nang sini nang apa? Jangan di situ, jangan di situ. Ano apa nih? Kali jahit. Apa kurang terang jadinya? Nah inilah ini tadi buat yang dibuat di wadah duit saja. Kita lagi. Wah banyak. Nah ini azimat laris. Oke. Daerah mana dulu ini? Ya. Kalau ini kan kita nggak tahu fungsinya yang kayak gini. Nah, ini kan kada tahu fungsinya dengan kehati-hatian. Kita bakar aja kayak itu nah. Cuma nih kita hendak melihat isi-isinya aja kayak apa. Nah. Wah ini makan dulu isinya nah. Benar. Ini ada Jepang yang di wadah Mari kita mana Punya kan juga. Makin lah. Nah ini sejarahnya kenapa jadi punya ini asalnya? Bukan minta lawan mulai lagi Bakas haus. garing lah. Mulai lagi buatkannya umur apa itu udah berapa ya? Setiap tahun itu harus mana? Tapi niatnya untuk kesehatan atau untuk apa? Iya kesannya bajunya itu. Oh, untuk bajunya. Ada belum ini Itu kalau ini ada. ini ada juga ninjutsu Orochimaru. Nah. Belum menyambatnya gue ninjutsu Orochimaru. Karena tulisannya tuh kadang ada jelas gitu. Tulisannya kadang ada jelas. Jadilah lihatin dulu lah. Nah ini yang agak besar nih. Apanya nih? Anu roknya. Roknya lah. Cuma ada rajahnya lah. Oh ada rajahnya. Tapi nggak ada paham juga artinya apa inilah. Paham juga. Nggak ada paham juga artinya apa ini lah. Langsung sama aja. Padahal yang kayak ini ya dulu wala yang pao kadang lebih manfaat. Justru kebanyakannya mudarat itu kadang bisa timbul disusupi oleh jin yang bisa bersimpan di dalam benda kayak ini nah Iya juga besar. artinya niatannya untuk kesehatan lah karena rasa sakit. Sini diikat aja dulu, diikat, kumpulkan. Dan Kau kan jenang itu ya, buat itu ya. Iya ada. kenapa ya? Baju ini kan. Nah, jadi baju ini yakinlah kita kalau memelihara di situ dulu. Andai kata misal di sini ada kalimat Allah, ada nama Rasulullah, rasa kurang adab rasanya karena bau ketiak, karena ini. Justru dengan kita kada kau memelihara itu jadinya kita kurang adab, justru ketulahan sebujurnya. Nah kurang adab sebujurnya. Nah jadi menyebabkan bisa ketulahan sebujurnya. Mungkin kadang-kadang disarati dengan baju-baju yang ditulisi seperti ini, kadang disarati supaya tidak dicuci. Kenapa? Karena bisa luntur. Karena kita pernah dengar orang yang punya ini bahwa supaya jangan terlalu sering dicuci. Sedangkan kan tulisannya kadang ada nama Allah, ada nama Rasulullah di situ. Nah, jadi terkesan kotor aja jadinya. Nah, daripada umpama ini tidak ada hadam ataupun jin di dalamnya, tapi kita memelihara namanya. Kayak Quran kan, misalnya Quran itu buruk,
daripada terlingkah-lingkah daripada tulisannya kano kemana-mana kan baik dibakar. Nah, Boleh bakar Al-Quran. Arab, tulisan Arab. boleh daripada terlingkar. Karena kita harus memelihara misalnya, kan lain kalau kita bisa memelihara. Nah, jadi boleh. Nah, jadi tahap kita pertama sebelum mengadakan ruqyah, kita bakar dulu. Kenapa? Karena mungkin kalau kada dibakar sulit. Nggak boleh mana ini orang Nggih, biar aja dulu bakar karena kita ada lagi hati-hatian. Ada lagi, ambil lagi, cari lagi. Kalau itu kan Bapak, ada lah yang ini. Yang tadi kan yang hitam tadi. Sudah belum sini. Ini ada lagi. Ini ada. Berapa? Ada 20 juta. Ambil. Cari. Gulanya di sana, Mas. Di mana meletakkannya? Oh, ini satu, lihat. Banyak. Di sini ada. Nah, ini kita mau melakukan pemusnahan benda-benda yang dicurigai ada sihir di dalamnya. Nah, jadi bendanya ini di mana? Di buncur-buncur rumah. Buncur rumah, Bang. Wah, 3 2. Sebuting lagi di mana ya? Oh, di muka sana. Di muka sana. Sudah. Ya dah, kita bakar dulu, baru kita mulai ruqyah. Maksud dipanci, itu ada bang sampah kan kayak Pak di rumah juga atau tiap kali kada dicampur sampah itu bakar. Jadi dibakar dulu. Di mana bakarnya? Kalau ini kalau kena dikalangi. Cari plastik kalau pengen muntah. Cari plastik. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma enggak punya mati. Bila datang Pak. Ano ba habal lang? Naunod. Kaya mau unod anda. Kalau ya ada lagi ingat-ingatan di mana. Ada ba? Bapak, Enggak Pak. lagi banyak. Enggak apa-apa. Beluang lo bawahnya ada papainya halus. Mau banyak kan? Ini efek sampingnya nah. Ukhruj ya Allah. Ayo kalian sudah terlepas, keluar dengan izin Allah. Keluar. Keluar dengan izin Allah. Tinggalkan badannya. Keluar. Tempat kalian sudah dimusnahkan. Keluar.
Tinggalkan badannya. Keluar. Dia aja Pian, jangan fokus ke situ, biar aja. Ya. Sikanya nah. Ya. Ayo, rumah kalian sudah terbakar. Silahkan keluar. Tinggalkan badannya. Wahai kalian yang pernah terikat di badannya, tinggalkan badannya. Keluar.